ini adalah headphone paling sampah yang gue pernah dengar. Dan anehnya, memang itu tujuan pembuatan headphone ini. Jadi gini, headphone ini dikirimin oleh modder Semarang gitu ya. Dan dia bilang background pembuatan headphone ini adalah dia pengen ambil suara khas dari Fostex T50RP yang ya konon memang benar-benar sampah banget. Makanya lu punya mod kayak si AlphaDock, Matok segala macam yang berusaha memperbaiki suara tersebut itu ya. Karena ini headphone memang murah. Headphone ini memang tujuannya biasa untuk mod si T50RP ini, terutama si Mark II ini. Terkenal dari stoknya standarnya memang benar-benar suaranya sampah banget gitu ya. Dan mereka pengen membuat sebuah headphone yang masih memiliki suara sampah itu gitu ya, tetapi punya teknikalitas yang lebih baik. Dan secara keseluruhan memang mereka berhasil, dan ini menghasilkan sebuah headphone yang benar-benar sampah banget gitu ya, tetapi punya teknikalitas yang lebih baik dibanding standarnya lah. Nah, jadi tanpa lebih lama lagi, mending gue langsung ngomongin masalah suaranya aja gitu ya. Nah, mending gue sekarang langsung mulai ngomongin masalah build quality dan packaging, karena gue nggak dapet packaging apa-apa. Gue cuma dikirimin headphone-nya dalam sebuah kotak gitu ya, yang lu dapet kalau lu beli si T50RP Mark II ini. Dan seperti yang lu bisa lihat, pads-nya pun sebenarnya udah kelotok gitu ya. Ini kayaknya pads brain waves yang bladder kayaknya, makanya dia pecah gini. Kalau pakai sheepskin segala macem, dia nggak bakal pecah gini. Cuman brainless bladder memang kalau misalkan lu sering pakai gitu, keringetan atau lu bersihin pakai alkohol, dia rentan untuk ngelotok gini. Gua nggak tahu juga ini sebenarnya ori atau enggak, karena gua udah nggak punya brainless yang bladder lagi untuk gua, untuk sebagai referensi. Nah, headphone-nya sebenarnya bentuknya lumayan standar. Udah dikasih stiker karbon yang memang agak scuff dikit gitu ya. Dia tuh T50RP Mark II. Kabelnya udah diganti karena kabelnya standarnya dia cuma punya satu entry point di ujung kiri kalau nggak salah, di cupnya dia ada kayak single jack gitu doang biasanya. Nah, ini masih ada lubangnya nih berasa gitu ya. Diganti dengan dual 3,5. Konfigurasi setahu gue sama dengan kabel untuk HiFiMAN gitu ya. Untuk masalah comfort, selain dia ganti pads, gak ada perubahan apa-apa lagi. Headbandnya masih stok, cuma karet gini doang gitu ya. Ini benar-benar cuma kayak headband karet yang ya sebenarnya tidak terlalu buruk sih untuk masalah kenyamanan gitu ya, oke-oke aja gitu. Tapi padsnya karena bentuk headphone yang agak aneh gitu ya, dan ini sebenarnya ini satu hal yang sangat mengganggu gue dari T50RP gitu ya. Ini panjang ininya tuh asimetris, entah kenapa gitu ya. Mungkin biar gampang kali identifikasi lu kiri dan kanannya yang mana gitu ya. Tapi ini mengganggu jiwa banget nggak? Karena dia asimetris. Dan selain masalah tanduknya yang asimetris, bentuk headphone ini memang dia tuh tidak dibuat untuk pads semacam brainwaves angle gini gitu ya. Jadi kalau bentuk kepala lu tuh memang agak lebar gitu kayak kepala gua, lu bakal menemukan bahwa headphone ini bakal agak masuk ke dalam gitu bagian atasnya. Dia bakal ngeklaimnya tuh lebih keras di bagian atas ini, jadi lama-lama bakal agak sakit gitu ya. Terutama kalau padsnya kurang lembek. Ini bukan pads paling lembut yang mana gue pakai. Kalau sheepskin segala macam mungkin nggak bakal separah ini, tetapi ya masih bearable lah menurut gue. Ini agak nitpicky untuk bentuk kepala gue lah. Kalau kepala lo lebih kecil 3 gue mungkin nggak masalah. Gue biasa pakai helm ukuran L atau XL untuk ukuran Eropa atau Asia. Nah, selain itu sebenarnya tidak ada perubahan macam-macam lagi nih yang dibuat secara fisik. Ini headphone walaupun bentuknya kelihatannya kokoh gitu ya, kelihatannya kayak industrial banget gitu. Sebenarnya ini headphone-nya cukup enteng. Jadi gua pun nggak merasakan beban yang berlebih di leher gua kalau pakai ini headphone lama-lama. So ya. Nah, sekarang kita bakal masuk dan ngomongin masalah suaranya. Oke. Suaranya si Fostex ini, seperti gua ngomong di awal video, benar-benar sampahnya luar biasa. Gini, Fostex itu yang Mark II terkenal gitu ya di standarnya dengan bassnya yang ya linear tapi nggak benar, midsnya yang benar-benar ngilang banget, dan treble-nya yang lumayan berantakan. Nah, sesuai dengan itu, maka headphone ini, kalau kita ngomongin masalah bassnya dulu ya, karena patch udah diganti, sub-bassnya setidaknya ada kuantitasnya ada dikit gitu ya, lebih banyak gitu dibanding standarnya. Ada emphasis dikit di sub-bassnya. Menurut gue
extensionnya ya oke lah gitu ya, tapi untuk standar planar menurut gue ini masih agak kurang. uh, Mid bassnya lebih mundur dikit dibanding sub bassnya, dan gue jarang sebut ini tapi upper bassnya tuh lebih banyak gitu, lebih banyak lebih banyak dikit dibanding mid bassnya, dan itu bikin presentasi bassnya tuh lumayan agak aneh. Biasanya gue nggak bakal sebut spesifik lagi untuk masalah upper bass, karena biasa dari upper bass itu biasa selalu mid bassnya bakal lebih banyak dan nurun gitu pas ke upper bass, biasa upper bass selalu lebih dikit. Tapi entah kenapa di sini upper bassnya tuh berasa lebih banyak dibanding mid bassnya, dan mid bassnya punch-nya tuh tipis banget rasanya. Jadi itu juga berkontras dengan sub bassnya yang slamnya tuh sebenarnya lumayan mengada gitu ya. Lu bakal merasa kualitas slam sub bassnya tuh cukup oke sebenarnya, untuk driver planar yang sekecil ini gitu ya. Ini driver planar lumayan kecil nih dibanding planar lain kayak si Sundara segala macam gitu ya. Tapi mid bassnya tuh kayak kebanting gitu dibanding dengan sub bassnya yang lumayan bagus gitu slamnya. Mid bassnya tuh benar-benar lembek banget. Nah, upper bassnya pun lebih berasa nonjok dibanding mid bass ya. Entah gimana ceritanya gitu. Jadi gue pun heran kenapa suaranya begini. Dan memang suara T50 RP yang Mark II yang standarnya pun sebenarnya suaranya memang begini juga. Jadi gue pun tidak bisa menyalahkan mereka, karena ini memang tujuan mereka gitu kan untuk membuat suaranya yang ampas menjadi ampas tapi lebih teknikal, ya kan. Nah, walaupun memang tuningannya memang cukup ampas atau ampas banget, sayangnya atau untungnya kontrol di bassnya tuh sebenarnya cukup oke. Teksturnya menurut gue oke, tapi agak aneh gara-gara mid bassnya itu tipis banget. Jadi tekstur di sub bassnya gue cukup bisa terima. Upper bass juga masih agak berasa dikit, tapi mid bassnya tuh bener-bener saya kayak lemah lembek gitu ya. Kayak tipis banget gitu. Jadi agak aneh. Dan walaupun kontrolnya cukup oke, tapi sayangnya dia juga masih ada bleed sedikit ke mid range-nya. Nah, overall menurut gue bassnya benar-benar aneh banget. Sampai sih mungkin satu-satunya bagian yang bisa meredeem headphone ini untuk masalah bassnya. Dan kalau kita ngomongin masalah mid range-nya si T50 RP ini itu benar-benar gimana ya? Kalau gue dengerin Frank Sinatra pakai headphone ini, kedengerannya tuh kayak si Frank Sinatra tuh lagi dibekap gitu kayaknya, atau lagi diculik gitu, kayaknya mulutnya lagi ditutupin, atau dia tuh kayak lagi pilek gitu. Suaranya tuh bener-bener kayak bukan mendem, suaranya aneh gitu. Dia kayak ya kayak tadi gue bilang kayak lagi dibekap suaranya. Atau dan ini juga berlaku untuk masalah vokal perempuan. Vokal perempuan itu mundur banget di sini. Masalah dia dari upper mid gitu ya sampai ke lower treble, si T50 RP Mark II itu benar-benar mundurnya setengah mati. Dan overall suaranya itu bakal kayak vokal perempuan tuh agak kayak di dalam kaleng dan agak dibekap bersama gitu, barengan. Aneh banget pokoknya. Lu kalau dengerin mid range di sini, kecuali volume lu benar-benar tinggiin banget gitu ya. Kalau gue kencengin volumenya jauh di atas yang biasa gue denger gitu ya. Ini tidak dapat diterima lah mid range-nya gue bilang. Untuk masalah gitar segala macam pun, gitar pun rasanya kadang kayak gitarnya mungkin kayak lagi di senarnya mungkin kayak lagi berminyak kali atau apa guys. Mungkin tuningannya ngaco atau gimana gitu. Bener-bener aneh banget suaranya mid range-nya. Walau begitu, untungnya detail dan tidaknya separasi di mid range ini entah gimana ceritanya sedikit lebih bagus dibanding T50 RP Mark II dari yang gue ingat. Jadi gue rasa ya mereka berhasil mencapai tujuan mereka gitu ya, untuk meningkatkan teknikalitas sedikit atau meningkatkan teknikalitas dari headphone yang standar. Walaupun tetap aja suaranya masih sampah banget. Gue bener-bener benci banget nih headphone. Nah, untuk masalah treble gitu ya, ini mungkin treble terburuk yang gue pernah dengar dalam headphone dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kayaknya headphone Miniso gue terakhir kali pun treble kayaknya lebih bagus dibanding ini. Walaupun gue juga lupa headphone Miniso-nya kedengarannya kayak apa. Tapi singkat gue gak seburuk ini. Treble-nya ini kayak tadi gue bilang, lower treble itu mundur, mid treble tuh mulai naik lagi, gitu ya.
Tapi setelah dia naik di mid treble, nanti setelah 10k dia mulai terjun bebas, wih, gitu. Dan hasilnya apa? Hasilnya adalah kalau lu dengerin simbal segala macam, simbal itu kayak ibaratnya kalau misalnya habis dihajar gitu ya, kayak dipegangin langsung sama orangnya. Kayak, oh, udah nggak ada airnya lagi. Habis dipegang, ces hilang. Aneh banget. Rasanya kalau lu dengerin lagu yang banyak simbalnya, itu kayak lu mungkin lagi pakai apa tutup kuping atau apa gitu, kayak pakai foam gitu dalam kuping lu, karena setelah 10k airnya hampir nggak ada sama sekali, hilang semua gitu. Nah, walau demikian detailnya itu cukup ada, separasinya memang kurang baik, dan separasi ini kalau lu dengerin lagu yang lumayan cepet gitu ya apalagi macam Dragon Force, dia bener-bener bakal hancur berantakan, bener-bener bakal ketinggalan banget, dan semuanya itu kedengarannya cuma kayak campur aduk lah gitu. Susah banget untuk mendefinisikan suara apa tuh dari mana gitu. Jadi ya begitulah. Nah, walau begitu menurut gue dari standarnya dia memang lebih apa ya, gue bisa mendapatkan detail lebih di si mod Semarang ini dibanding T50RP Mark II yang standar dari yang gue dengar. Dan gue lupa juga sebut juga di awal video ini gitu ya, kalau sebenarnya mod ini juga namanya modnya PTSD gitu ya, karena dia pengen bikin orang itu trauma mendengarkan headphone ini, karena teknikalitasnya cukup oke tapi suaranya memang sampah banget. Gue juga untuk review ini gue udah coba colok ini ke SP200 yang 3 watt per channel, dan itu menurut gue cukup banget untuk nge-power headphone ini, walaupun memang terkenal untuk berat banget gitu ya. Gue udah pakai high gain, tenang aja, dan lain-lain. Gue udah coba kencengin volume sekencang-kencangnya. So ya, itu yang gue bisa dengar dari headphone ini. Nah, selain itu, kalau kita ngomongin masalah soundstage gitu ya, ini yang menarik. Soundstage si headphone ini sebenarnya tidak terlalu buruk gitu ya, untuk headphone yang semi open ya. Agak diharapkan ya, sebenarnya dia punya soundstage cukup luas. Tapi kalau misalnya ini kepala gue, headphone ini dapat soundstage ya bisa kayak sekitar di kepala gue lah, atau malah keluar dikit gitu ya. Yang gue bisa, I can respect that lah, gitu kan. Untuk masalah depth, tapi sayangnya untuk depth depan belakangnya itu benar-benar sampah banget. Jadi rasanya tuh agak gepeng gitu ya, kayak segini doang, gitu. Jadi suaranya tuh rasanya lebih kayak oval gini soundstage ya di kuping gue. Untuk masalah imaging juga, imagingnya cukup berantakan. Entah kenapa di si T50RP PTSD ini gue cuma dapat kayak 3 blok doang, jadi suara itu selalu datang dari sini sama sini doang. Sini sama sini tuh hampir nggak ada sama sekali. Jadi gue pun tidak bisa menilai akurasi imagingnya dengan baik gitu ya. Maksimal yang paling baik yang bisa kasih itu gue udah bisa dapat akurasi 60 derajat untuk masalah imagingnya, karena sini sama sininya lumayan bolong gitu kan. Ini malah lebih kayaknya mungkin lebih kayak 90 derajat kali. Nah, tapi seperti biasa, take it with a huge grain of salt gitu ya untuk masalah soundstage dan imaging, karena kuping gua dan dari yang gue bandingin dengan reviewer lain, persepsi gua akan soundstage dan imaging memang cukup berbeda dibanding yang lain. So ya. Nah, untuk review headphone ini kebetulan si Brian juga dapat pinjaman unit T50RP Mark II yang dimod oleh Mr. Speakers yang menjadi Mr. Speakers Mad Dog. Walaupun gue kurang yakin sebenarnya ini Mad Dog versi berapa gitu ya, tapi yang pasti Mad Dog ini jauh lebih baik. Oke. Nah, untuk yang gue ngomongin dari awal video lagi gitu ya, T50RP Mark II atau T50RP secara umum itu sebenarnya basis headphone yang benar-benar beken banget. Karena orang tuh banyak banget yang mod, dan lu punya banyak headphone bagus yang berhasil dibuat dari driver T50RP Mark II ini gitu ya. Memang orang-orang gila dari Semarang ini memutuskan untuk membuat si T50RP Mark II ini menjadi suara yang standar, menjadi ya berusaha memperbaiki cuma teknikalitas tapi tidak mengubah suara standarnya gitu ya. Oke, terserah. Tapi gue mau sebut juga bahwa headphone ini punya potensi sebenarnya. Lu bisa nemuin banyak banget variasi T50RP Mark II ini. Bahkan sebenarnya drivernya si Ion Closed, Ion Open segala macam, basisnya semua berawal dari T50RP.
Headphone lain yang cukup beken selain si Mr. Speakers Mad Dog ini yang basis juga T50RP Mark II dan cukup oke, itu juga ada kayak si Alpha Dog gitu ya, atau dulunya dikenal sebagai Open Alpha. Dulu gue demen banget itu headphone Alpha Dog karena pertama bentuknya yang warnanya yang cukup cakep gitu ya, dan suaranya yang cukup oke juga untuk harganya pada saat itu. Open Alpha pun merupakan sebuah mod gitu ya untuk T50RP yang lu bisa 3D print sendiri di rumah dan lu bisa aplikasikan ke headphone ini. Jadi suatu kala kalau misalkan lu punya headphone kayak gini dan lu memutuskan lu pengen ubah total suaranya, ya lu bisa coba sendiri lah. Atau kalau lu males, T50RP yang sekarang beredar, T50RP Mark III, itu cukup terkenal dengan suara standarnya yang jauh lebih baik dibanding T50RP Mark II, dan gue setuju dengan hal tersebut. Dan swap pads dengan Shure 1540 yang Alcantara itu di T50RP Mark III itu udah cukup untuk membuat headphone tersebut dapat didengarkan gitu dibanding T50RP Mark II ini. Cara identifikasinya adalah si T50RP Mark III itu yang ininya palang-palang ini, tanduknya ini tuh bentuknya lagi warnanya itu udah hitam gitu ya. So ya, dan gue rasa all in all bisa dibilang para model Semarang ini berhasil. Terima kasih karena telah membawa headphone terburuk yang gue pernah dengar dalam sejarah gue ke hadapan gue ini gitu. Thank you untuk pinjamannya. Gue bener-bener setelah gue mendengarkan headphone ini, gue sempat harus reset dulu pakai vocal clear untuk memastikan bahwa kuping gue nggak salah, nggak rusak gitu. Dan ya, kalau kalian tertarik untuk merusak pendengaran kalian gitu, atau merusak harapan kalian akan suara yang bagus, atau ingin trauma gitu ya, ini bisa jadi pilihan yang baik mungkin. Gue nggak tahu sih harganya ini berapa, tetapi gue juga bahkan nggak tahu ini bakal dijual atau enggak. Setahu gue sih ini cuman unit demo asal buat dikelilingin doang, setahu gue sih. Tapi ya, begitulah. Dan ya, kalau kalian like video ini, komen apa yang kalian pikirkan, dan ya, see you next time.